Perkembangan sosial dan emosional anak. Mata kuliah perkembangan peserta didik. Tugas UAS Citra Dewi Rahayu 23810-7003, kelas PGMI 4A. Apa sih itu perkembangan sosial emosional anak? Nah, sosial anak adalah proses anak belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Anak juga memahami aturan dan norma sosial untuk membangun hubungan yang positif. Sedangkan emosional anak adalah kemampuan anak mengenali dan mengelola perasaan atau emosinya sendiri. Hal ini membantu anak mengekspresikan diri dengan tepat dan berempati terhadap orang lain. Nah, selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan sosial dan emosional anak. Yang pertama yaitu adalah teori dari Vygotsky. Di sini Vygotsky mengatakan interaksi sosial adalah kunci perkembangan kognitif dan sosial. Zona perkembangan promaksimal. Dan yang kedua yaitu teori dari humanistik. Nah, teori ini merupakan faktor internal dan aktualisasi diri dalam perkembangan emosi dan sosial. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga dari teori psikososial Erik Erikson. Nah, pada teori ini pentingnya kepercayaan dan kemandirian, tugas psikososial di tiap tahap. Lalu, yang teori keempat adalah teori keterikatan John Bowlby. Nah, teori ini adalah ikatan emosional anak dan pengasuh sebagai dasar hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya. Kalau faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kualitas interaksi sosial. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama yaitu perkembangan sosial dan emosional itu berjalan beriringan. Lalu yang kedua yaitu anak yang mampu mengatur emosi lebih mudah menjalin hubungan sosial yang sehat. Dan yang ketiga, interaksi sosial positif itu membantu regulasi dan stabilitas emosi. Selanjutnya yaitu adalah strategi pengembangan sosial dan emosional anak. Yang pertama adalah metode pembiasaan. Nah, metode ini adalah untuk melatih disiplin dan kesadaran diri, contohnya seperti mengantri. Lalu yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini seperti kerja kelompok, membangun kepercayaan dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan anak dalam aturan kelas. Karena yang pertama itu anak jadi belajar untuk tanggung jawab dan kepatuhan. Lalu yang keempat adalah lingkungan yang aman dan mendukung. Nah, di sini guru itu memberikan perhatian dan dukungan emosional. Dan yang kelima itu adalah pembinaan keterampilan emosional. Contohnya seperti diskusi, permainan peran, atau teknik relaksasi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, di sini itu adalah simulasi, kunjungan lapangan, atau aktivitas yang sangat praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk motivasinya, dengan membimbing perkembangan sosial dan emosional anak, kita tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter dan masa depan mereka yang lebih baik.